Selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Saya percaya kita semuanya dalam kondisi sehat, kuat, dan terus dalam berkat lindungan Tuhan yang tak putus-putusnya dalam hidup kita. Saya juga percaya bahwa kita harus menyadari sepenuhnya bahwa waktu terus berjalan, dan sekarang kita sudah ada di bulan Mei ya. Bulan Mei, tepatnya kita ada di tanggal 3. Saya sangat bersyukur juga karena Tuhan yang sudah menggenggam kita, menjaga kita, melindungi kita, sehingga dalam masa-masa pandemi seperti ini pun kita masih diluputkan dan dibawanya dari bulan ke bulan, dan kita boleh menikmati hari-hari kita dengan kita bersama dengan keluarga di rumah, di dalam sukacita dan pertolongan yang daripada Tuhan. Baik Bapak Ibu, pagi ini saya akan mengajak kita bersama-sama untuk belajar daripada firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman-Nya, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, dimuliakanlah Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci, Tuhan yang terus menuntun kami dari waktu ke waktu sampai kami dibawa lagi di bulan Mei ini. Kami sangat bersyukur buat kasih setia-Mu yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca, merenungkan bagian-bagian daripada firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu dan tolonglah juga jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing yang sedang beribadah saat ini, dan kami akan mendengarkan kebenaran firman ini. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati sehingga pemberitaan ini menjadi pemberitaan yang mempermuliakan nama Tuhan. Kuduskan segala keberadaan kami, dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita minggu ini masuk di Minggu Paskah, Minggu Paskah ya. Minggu Paskah yang keempat. Ya, tema firman Tuhan adalah kawanan domba aman dalam lindungan gembala baik. Sekali lagi, kawanan domba aman dalam lindungan gembala baik. Jadi kalau saudara melihat dalam bagian ini kawanan domba aman. Jadi yang kita pentingkan itu di dalam bagian ini kata kuncinya adalah aman. Jadi kawanan domba, lalu ada gembala yang baik. Dikatakan ternyata kawanan domba ini aman dalam lindungan gembala yang baik. Mari kita baca dulu ayat firman Tuhannya dari Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan 10. Saya membaca buat Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri, perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan suara mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Karena teks kita ini ya, Injil Yohanes itu adalah bagian dari kitab yang bergenre narasi. Dalam narasi ini kita akan melihat bagian-bagian pokok dari peran dari tokoh-tokoh dalam bagian ini. Ada 3 peran yang diperankan. Yang pertama adalah peran daripada gembala itu sendiri. Lalu yang kedua adalah peran dari domba itu. Dan yang berikutnya adalah peran dari para penjaga. Ya, peran dari para penjaga dan juga peran dari pada gembala. Jadi sekali lagi saya katakan ada peran domba. Ya, yang kedua adalah penjaga, yang ketiga adalah gembala, dan yang keempat yang dikatakan adalah para pencuri.
ya para pencuri. Itu sebenarnya yang dimainkan dalam peran yang di dalam Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita melihat tema kita tadi. Saya katakan kawanan domba aman dalam lindungan gembala baik. Ya, jadi kalau dikatakan aman berarti saya sangat senang ya. Aman itu harus disertai dengan nyaman. Jadi jangan hanya aman saja, tapi perlu nyaman juga. Ini khotbah yang pertama kali setelah pada waktu pandemi kita. Ini pernah saya singgung waktu saya mengkhotbahkan Mazmur pasal 23. Ya, Mazmur pasal 23 tentang gembala juga pada waktu itu. Ya, jadi bisa kita lihat kalau aman seharusnya harus disertai dengan nyaman. Jadi jangan hanya aman saja tapi nggak nyaman. Ya, jadi misalnya gini contohnya, kita aman di rumah tapi kita tidak nyaman. Tidak nyamannya itu tidak ada makanan, tidak ada minuman, atau kita susah di dalamnya, itu sama dengan tidak nyaman. Tapi kalau dibilang aman, di dalamnya ada nyaman, berarti dari segi keberadaan kita aman, dari segi kebutuhan juga kita nyaman. Ya, nah itu yang dimasukkan dalam bagian ini. Jadi kawanan domba itu aman dalam lindungan gembala baik. Jadi kata aman ini, sekali lagi saya katakan kepada saudara, di dalamnya ada nyaman. Ya, jadi bukan hanya sekedar aman saja. Ya, misalnya kita terlindung dari pandemi, tapi ternyata kita kekurangan gitu. Bukan itu maksudnya Tuhan ya dalam bagian ini. Jadi maksudnya kalau kita aman, pasti di dalamnya ada kenyamanan. Jadi tidak mungkin ada orang aman tapi tidak nyaman. Jadi seharusnya kalau orang aman, dia perlu nyaman juga di dalamnya ya. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, istilah domba dan juga gembala dalam perjanjian lama itu adalah membicarakan hubungan Tuhan dengan umatnya ya, atau hubungan umat dengan Tuhan. Makanya yang digunakan adalah bicara tentang domba dan juga bicara tentang gembala. Memang beberapa teks dalam Alkitab yang sering kali kita lihat adalah Mazmur pasal 23 yang paling inti di dalamnya. Tetapi jangan lupa juga konteks kita ini, Yohanes pasal yang ke-10 ini, sebenarnya secara teologis hubungannya adalah kepada Yehezkel. Ya, kitab ya Nabi Yehezkel pasal yang ke-34. Nah, dalam pasal itu memang kita bisa melihat bahwa domba-domba atau umat itu sekarang sudah sangat berkeliaran, dalam arti tidak terpelihara dengan baik. Karena apa? Karena ternyata pemimpin-pemimpin yang Tuhan angkat sebagai gembala pada masa itu mengabaikan atau cuek terhadap domba-domba itu, atau cuek terhadap umat, tidak memperhatikan umat dengan baik. Sehingga itulah yang menjadi teguran Tuhan di sana, bahwa ternyata Tuhan mempunyai gembala-gembala, para pemimpin itu adalah gembala-gembala, tetapi ternyata gembala-gembala itu tidak memperhatikan umatnya. Nah, sama juga sebenarnya dalam gereja sekarang, ya kalau kita melihat gambaran-gambaran daripada domba dengan gembala itu selalu berkaitan dengan jemaat dan gembala setempat, atau kalau dikatakan gembala setempat, ya jadi makanya pendeta itu kan seringkali disebut sebagai gembala dan jemaat itu seringkali disebut sebagai domba. Ya, domba yang harus dipelihara oleh sang pendeta, ya sang gembala. Ya, sang gembala seperti itu. Jadi pendetanya perlu mengurus, pendetanya perlu memperhatikan, pendetanya perlu melihat keberadaan daripada domba-dombanya. Karena memang umat itu atau jemaat itu adalah domba-dombanya Tuhan, yang Tuhan titipkan kepada gembala untuk digembalakan dengan baik, untuk diurus dengan baik, supaya domba-domba itu bisa, ya itu yang dikatakan tadi, aman. Ya, aman dan senantiasa ada dalam kondisi nyaman. Jadi kalau dia gembala yang baik, seharusnya kawanan domba itu harus aman. Ya, harus aman dalam pengembalaannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam bagian di dalam pasal yang ke-10 ini, sebenarnya inti yang Tuhan bicarakan tentang hubungan domba dengan gembala ini adalah sebuah perumpamaan sebenarnya dalam ayat 6. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Jadi memang murid-murid ini kadang-kadang diajari oleh Tuhan juga nggak ngerti-ngerti apa maksudnya Tuhan. Tuhan sudah menggunakan perumpamaan ini juga. Sebenarnya mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh Tuhan dalam pembicaraannya dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 ini. Nah, sebenarnya yang Tuhan maksudkan sebenarnya kalau kita melihat dalam bagian ini, itu tadi yang saya katakan Yesaya pasal 34. Sebenarnya Tuhan itu sedang menggambarkan bahwa ternyata Israel itu sudah sangat liar, tanda petik. Ya, sudah sangat liar. Dalam arti sudah tidak ada lagi pemimpin yang tepat untuk menggembalakannya. Sudah tidak ada lagi pemimpin yang memperhatikannya. Bahkan dikatakan, ya kalau dalam Yesaya pasal 34 itu, domba-domba itu katanya sudah dijual.
Domba-domba itu sudah tidak diperhatikan. Ya, mereka sakit, tidak ada yang mengurusnya. Ya, mereka dalam kondisi apapun tidak ada yang memperhatikannya. Karena apa? Karena sang pemimpin bukanlah gembala yang baik bagi mereka. Nah, itu yang sedang dicatat oleh Yesus. Makanya kalau saudara melihat dalam bagian ini, termasuk yang berkaitan dengan domba itu juga, masalah kandangnya juga dijelaskan oleh Yesus dalam bagian itu. Nanti akan saya jelaskan kepada saudara waktu saya menjelaskan bagian daripada kitab ini. Memang jenis kandangnya, dia ada di mana, ya itu menunjukkan kepada bagian daripada gembala-gembala itu hadir di kandang daripada domba-domba itu. Nah, jadi Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, inti utama yang dari perumpamaan ini sebenarnya Tuhan menyindir sebenarnya. Tuhan sedang melihat keberadaan daripada Israel yang tidak digembalakan dengan baik. Tetapi untuk kita orang percaya, untuk murid-muridnya sebenarnya Yesus sedang menjelaskan juga kehadirannya sebagai gembala itu. Ya, jadi kehadiran Yesus sebagai gembala itu, ya, satu sisi umat itu tidak digembalakan oleh pemimpinnya, lalu Yesus berinkarnasi datang sebagai manusia, tinggal di tengah-tengah manusia, dan sekarang hidup bersama dengan orang-orang yang berdosa itu. Fungsinya dia adalah memainkan peranan sebagai gembala yang sesungguhnya, ya, sebagai gembala yang sesungguhnya yang ditetapkan untuk apa? Untuk menggembalakan domba-domba itu. Jadi baik Israel maupun gerejanya pada masa kini, kita harus mengatakan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Petrus dalam 1 Petrus pasal 5 bahwa Yesus adalah sang gembala agung. Ya, sang gembala agung. Jadi sebenarnya kami para pendeta ini hanya gembala saja. Gembala yang dipercaya untuk menggembalakan Bapak Ibu Saudara, dan kami juga menurut 1 Petrus itu kami juga harus menggembalakan Bapak Ibu dengan, ya, tidak dengan paksa, tapi dengan sukarela. Kami harus menggembalakan dengan sukacita, ya, dan lain sebagainya. Ya, dalam arti kalau gembala agung itu nanti datang, ya kami harus mempertanggungjawabkan semua tugas pelayanan kami. Ya, semua tugas pelayanan kami, apa yang kami sudah buat, apa yang kami sudah tabur, semuanya harus kami pertanggungjawabkan dengan baik. Jadi gembala itu, ya, memainkan peran untuk menggembalakan domba-dombanya. Kalau di gereja kita mungkin, ya, termasuk majelis juga saya katakan adalah gembala daripada domba-domba itu. Karena majelis juga wajib, ya, wajib menggembalakan umat itu, ya, menggembalakan umat itu. Jadi para majelis juga wajib memperhatikan kebutuhan demi kebutuhan daripada umat itu, ya. Jadi bukan hanya pendeta saja, tapi pendeta dengan majelis dia bekerja sama untuk menggembalakan domba-domba itu. Nah, itu saja Bapak Ibu yang penting sebenarnya sebagai pengantar untuk kita untuk memahami apa itu gembala, apa itu domba. Ya, jadi Yesus itu membuat perumpamaan dengan mengambil metafora. Ya, metafora gambaran dari apa? Dari Israel dengan umat. Ya, dari para pemimpin Israel dengan umat. Jadi umat di zaman Yeskel itu sudah sangat porak-poranda. Tidak ada yang memperhatikan lagi. Dan Yesus sekarang mau menekankan, lihatlah, umat itu seperti ini keadaannya. Saya datang untuk umat itu. Saya datang untuk menggembalakan umat itu, untuk membawa umat itu kepada kata tadi, aman, supaya kawanan domba itu aman dalam lindungan gembala yang baik. Nah, pertanyaan begini, mengapa kawanan domba itu aman dalam lindungan gembala baik? Sekali lagi, mengapa kawanan domba itu aman dalam lindungan gembala baik? Ada 3 catatan yang dicatat dalam cerita ini, ya, mengapa kawanan domba itu aman dalam lindungan gembala yang baik. Yang pertama adalah karena dikatakan di sana di dalam ayat yang ke-1, ya, sampai dengan ayat yang ke-2, di sana dikatakan begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Ya, jadi kawanan domba itu aman dalam lindungan gembala yang baik. Mengapa? Yang pertama tadi adalah karena ia atau gembala itu masuk melalui pintu. Ya, jadi gembala itu tidak masuk di luar pintu. Artinya apa? Gembala itu tahu pintu ke domba-domba itu. Dan itu yang digambarkan dalam bagian tadi yang saya katakan kepada saudara. Jenis dari kandang dari domba-domba itu sebenarnya dalam bagian ini menunjukkan kepada domba yang dibawa ke perkampungan. Ya, domba yang berada di perkampungan. Di Israel biasanya atau di Palestina itu domba-domba itu biasanya ada yang menjaganya. Jadi gembala itu akan memasukkan domba-domba itu ke sana, lalu ada penjaganya. Makanya dikatakan gembala itu harus tahu, ya, pintu ke domba-domba itu. Dalam arti begini, gembala itu
harus mengerti, ya harus mengerti bagaimana jalan untuk masuk ke kandang itu, Nah, itu sebabnya saudara, memang di Israel itu mereka akan membuat tempat, ya ada kamar-kamar, ya kamar-kamar dari para domba-domba yang digembalakan oleh gembala itu, dan setiap mereka dari padang, biasanya mereka dimasukkan ke sana. Dan kalau mereka sudah masuk ke sana, si penjaga akan menjaga, menggemboknya. Lalu nanti kalau si gembala datang lagi untuk mengambil domba-domba itu, membawa lagi ke padang, itu harus melewati apa? Melewati pintu itu. Pintu yang dijaga oleh siapa? Si para penjaga itu. Nah, itu sebabnya dikatakan dalam bagian ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan perampok. Kenapa? Karena pencuri dan perampok tidak lewat pintu. Dia datang kepada domba-domba itu tidak melalui pintu. Ya, tidak melalui pintu resmi. Tetapi dikatakan memanjat tembok, karena temboknya sangat tinggi-tinggi sekali. Ya, temboknya sangat tinggi. Dikatakan masuk ke sana lewat tembok itu dan tidak melalui pintu resmi. Itu yang dikatakan tadi, bahwa orang-orang itu adalah para pencuri. Ya, para pencuri dan juga para perampok. Ya, para perampok. Tetapi dikatakan dalam ayat 2, tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Jadi jelas. Ya, kenapa? Karena dikatakan dalam ayat 2, untuk dia, ayat 3, untuk dia penjaga membuka pintu. Untuk dia. Kenapa? Si penjaga kenal gembala itu. Ya, si penjaga kenal gembala itu, dan si penjaga menaruh domba itu dalam kandang itu, ditutup oleh penjaga itu pada waktu gembala datang, ya. Dia mengeluarkan domba-domba itu, pada waktu selesai dari padang gurun nanti dia memasukkan lagi domba-domba itu ke dalam kandang. Jadi jelas sekali. Jadi kenapa dikatakan kawanan domba itu aman dalam lindungan gembala yang baik? Karena apa? Karena ia atau gembala tadi itu masuk melalui pintu. Jadi dia bukan perampok. Dia adalah bagian dari yang menjaga daripada domba-domba itu, yang memiliki domba-domba itu, ya, yang mengembalakan domba-domba itu. Sehingga itu yang dikatakan dalam bagian ini, dia pasti datang lewat pintu, tidak memanjat tembok. Ya, jadi kalau datang memanjat tembok, ia adalah apa? Para perampok. Ya, nah sebenarnya sindiran ini sebenarnya yang sedang dilakukan oleh Yesus kepada pemimpin-pemimpin Israel itu. Jadi banyak pemimpin-pemimpin Israel tidak memainkan peranannya sebagai gembala, tapi mereka adalah perampok. Ya, mereka perampok. Mereka memaksa umat itu dalam kepemimpinan yang tidak sesuai dengan kepemimpinan yang daripada Tuhan. Nah, jadi ini bagian yang pertama yang bisa kita lihat dalam bagian ini, kenapa kawanan domba itu aman. Ya, aman dalam lindungan gembala baik itu. Catatan kita yang pertama adalah karena gembala itu masuk melalui pintu. Jadi pintunya jelas. Makanya dikatakan bagi gembala itu, si penjaga akan membukakan pintu. Ya, tetapi saudara, kalau itu tidak dikenal oleh penjaga itu tidak mengenal gembala itu, berarti pintu tidak akan dibukakan bagi dia. Ya, jadi kita bisa melihat dalam bagian itu, kalau ini digambarkan, dikaitkan dengan Yesus sebenarnya, ya, Yesus itu gembala yang baik. Dia datang lewat pintu. Ya, dia datang lewat pintu. Dia tahu keberadaan kita, dia tahu keberadaan daripada domba-dombanya, dia mendatangi domba-dombanya dengan kelemah lembutan, dengan sukacita, dengan hati yang sangat berbelas kasihan. Dia datang kepada domba-dombanya, dia datang kepada umat. Dan saya rasa catatan ini menjadi catatan yang penting bagi kita, bahwa kehadiran Yesus itu bukanlah kehadiran yang serta-merta saja seperti itu, bukan kehadiran yang bin salabim bagi umatnya, tapi kehadiran Yesus itu adalah kehadiran yang sungguh-sungguh direncanakan oleh Allah. Dan Allah yang menjaga kawanan domba tadi itu, dan sang gembala itu adalah Yesus, dan Yesus datang melalui pintu itu. Dia datang melalui pintu itu kepada siapa? Kepada kawanan-kawanan domba itu, kepada umatnya, kepada Israel, dan kepada gerejanya. Nah, Bapak Ibu, aplikasi apa yang kita lihat dalam bagian ini? Aplikasi penting adalah sangat luar biasa sekali. Ya, bahwa Tuhan itu menempatkan kita di tempat yang sangat baik, menggunakan istilah kandang. Ya, ada kandang yang baik yang Tuhan siapkan bagi kita, dan kita berada di sana. Ya, kita ada di kandang itu dengan baik, dan ada penjaga yang menjaga kita. Ya, yang menjaga kita. Dan pada waktu Tuhan datang ke kandang itu, ya, ke kandang itu ada gembala kita, yaitu Tuhan Yesus itu, ya, dikenal oleh penjaga itu, dan penjaga itu akan membukakan pintu, dan kita akan digembalakan dengan baik di dalamnya. Nah, ini bagian yang pertama yang kita lihat, ya. Jadi kawanan domba itu aman karena
gembala masuk melalui pintu. Jadi tidak sembarangan dia masuk. Ya, tidak sembarangan dia masuk. Ya. Jadi dia tidak masuk lewat pintu yang tidak resmi. Dia masuk lewat pintu yang resmi. Dan saya rasa hal yang sama yang dikerjakan oleh Allah bagi kita, oleh Yesus bagi kita dalam pengembalannya, bahwa Yesus itu masuk lewat pintu yang resmi bagi kita, dan dia mengembalakan kita dengan utuh. Dia tidak mencuri kita, tetapi dia mengembalakan kita dengan baik dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, coba kita lihat kawanan domba itu aman dalam lindungan gembala yang baik. Mengapa? Yang pertama, karena gembala masuk melalui pintu. Yang kedua adalah karena dombanya mengenalnya. Ya, jadi dalam arti karena dombanya mengenalnya. Nah, dalam ayat 2b, kalau sudah melihat di sana, dari ayat 3, dari ayat yang ketiga, kalau sudah melihat 3 bagian B, dan domba-domba itu mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Nah, ada beberapa istilah penting di dalam bagian ini, karena dikatakan kawanan dombanya mengenal dia. Bagaimana kawanan dombanya mengenalnya? Yang pertama, saudara yang kesam Tuhan, kawanan domba itu ternyata dikatakan mengenal suaranya. Jadi suaranya. Ya, kenapa dia kenal suaranya? Karena ternyata si gembala tadi itu memberi nama. Ya, memberi nama. Karena dikatakan di sana, dan domba-domba itu mendengar suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Ya, memanggil namanya menurut namanya. Jadi ternyata si gembala itu sangat mengerti, sangat paham. Ya, dia memberi namanya. Tapi namanya itu mungkin nggak seperti orang-orang sekarang. Pada waktu dia memberi nama kucing, misalnya nama kucing diberikan Lucky, ya, atau Nero dan lain sebagainya. Tidak, saudara. Tapi saudara, ternyata nama-nama domba pada waktu itu diberikan mungkin si telinga hitam, si kaki hitam, si perut hitam dan lain sebagainya, ya, atau si mata coklat dan lain sebagainya. Nah, itu panggilan-panggilan yang diberikan oleh sang gembala kepada domba-dombanya. Ternyata dikatakan mengenal suaranya itu, saudara. Kenapa domba-domba itu mengenal suaranya? Ya balik lagi, karena keakraban setiap hari itu. Jadi domba-domba itu sangat akrab dengan gembala-gembalanya. Jadi waktu dia memanggil, gitu. Nah, itu si domba-domba memahami itu suara daripada gembalanya. Apalagi kalau sudah melihat kan di perkampungan itu, di perkampungan Palestina itu, domba-domba itu kan dititipkan, dimasukkan ke dalam kandang-kandang itu dan dijaga oleh para penjaga. Jadi pada waktu dibukakan oleh penjaga tadi, gembala itu datang dibukakan oleh penjaga tadi, ternyata gembala itu akan memanggil mereka. Ya, memanggil mereka. Dan domba-domba itu mengenal suaranya katanya. Ayo keluar, ayo keluar, ayo keluar katanya. Satu persatu akan keluar dan akan mengikuti gembala-gembalanya. Sehingga memang dalam ayat yang ketiga ini, setelah ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, lalu yang berikutnya menuntunnya keluar. Jadi lihat dari domba itu, dia mengenal suaranya. Bagaimana caranya mengenal suaranya? Setiap hari. Ya, si domba itu istilahnya bermain dengan si gembala, dan setiap hari si gembala juga ya selalu bersuara kepada domba-domba itu, sehingga domba-domba itu benar-benar mengenal suaranya. Ya, domba-domba itu benar-benar tahu, wah itu gembala saya. Nah, apa yang dimasukkan dalam bagian ini, saudara? Yang dimasukkan sebenarnya sederhana sekali bagi kita, bahwa Tuhan itu mengenal kita, tahu nama kita, mengerti kita, keberadaan kita. Jadi Tuhan Yesus itu sebagai gembala kita yang agung, gembala kita yang baik itu, dia mengenal, ya, mengenal dengan baik siapa kita. Ya, itu istilahnya tadi yang dikatakan dengan kata memanggil namanya, memanggil nama. Dia tahu persis siapa kita. Jadi pada waktu Tuhan memanggil kita, kita mendengarkan suaranya, kita tahu itu gembala kita. Karena apa, saudara? Itu tadi keakraban setiap hari itu. Jadi teriakan-teriakan gembala itu setiap hari itu ternyata menuntun gembala itu untuk mengenal domba-dombanya, dan bukan hanya sekedar mengenal domba-dombanya, domba-domba juga mengenal suaranya. Kata kuncinya mengenal suaranya. Kalau domba mungkin melihat dari namanya, dari kulitnya, dari bulunya dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk si domba sebenarnya itu bicara suara. Suara dari siapa? Suara daripada gembala itu. Nah, jadi kita harus belajar, saudara, dalam hidup kita sebagai domba-domba Tuhan. Marilah kita semakin akrab.
semakin kita banyak berbicara, semakin kita mempertajam telinga kita dengan baik. Supaya apa? Supaya kita bisa mendengar suara Sang Gembala kita itu. Kadang-kadang Tuhan itu sangat banyak berbicara kepada kita. Tapi kadang-kadang itu lagi, pengetahuan kita lebih pintar dari dia. Ya, logika kita itu kadang-kadang lebih tinggi dari Tuhan. Kadang-kadang lebih tinggi dari Tuhan. Sehingga kadang-kadang Tuhan berbicara kepada kita juga, kadang-kadang kita menganggap, nggak mungkin lah Tuhan berbicara dengan secara langsung kepada kita gitu. Ya, saudara-saudara, banyak cara Tuhan berbicara kepada kita. Makanya Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Kenapa Roh Kudus itu ditaruh dalam hati kita? Supaya kita bisa mendengar dia dengan baik, mendengar suaranya dengan baik. Jadi kita ini sebenarnya tidak berhubungan dengan Tuhan yang mati, ya, Tuhan yang nggak bisa berbuat apa-apa, Tuhan yang hanya kita sembah dalam bentuk patung seperti itu, tidak. Tapi Tuhan, kita berhubungan dengan Tuhan yang hidup, Tuhan yang bisa berbicara, Tuhan yang bisa menyampaikan sesuatu kepada kita, Tuhan yang bisa memperingatkan kita. Caranya berbicara macam-macam. Ya, caranya berbicara macam-macam, tapi inti utamanya kita harus bisa mendengar suaranya. Karena itu tadi yang dikatakan, ya, harus bisa mendengar suaranya. Ya, jadi dalam arti begini, Israel saja yang tidak tinggal Roh Kudus secara permanen dalam hidupnya, dia mendengar suara Tuhan dengan baik dalam hidupnya. Tuhan berbicara langsung kepada mereka. Bagaimana dengan kita yang punya Roh Kudus yang permanen dalam hidup kita? Apakah kita tidak mendengar suara dari Sang Gembala itu? Seharusnya kita harus mendengarkan suara dari Gembala itu, yang setiap hari menuntun, yang setiap hari membawa kita kepada jalan kehendak dan kebenaran yang daripada Tuhan dalam hidup kita. Makanya itu yang dikatakan kawan domba itu mengenalnya. Bagaimana caranya mengenal? Yang pertama, dia mengenal suaranya. Kenapa dia bisa mengenal suara dari gembalanya? Karena dia diberi nama. Ya, dia diberi nama. Ya, mengapa dia bisa mengenal suaranya? Dia diberi nama, dia dituntun keluar, dikatakan dalam bagian itu ya. Dia dituntun keluar, ya. Tetapi dikatakan dalam ayat 4, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Jadi yang ketiga adalah memimpin, berjalan di depan. Jadi gembala itu dikatakan berjalan di depan. Ya, jadi setelah ngumpul semua dipanggil, coklat keluar. Ya, teringat coklat keluar katanya. Keluar semua. Domba-domba itu dari kandang itu tadi. Ya. Domba-dombanya mau keluar, kenapa? Dia mendengar suaranya, suara daripada gembalanya. Nah, pada waktu dia sudah ada di situ dikatakan, dia menuntunnya keluar. Setelah ngumpul semuanya, lalu si gembala tadi akan berjalan di depan. Ya, mungkin dengan tongkatnya tadi. Ayo, dan yang gitu. Dia jalan. Ayo, maju, dan yang gitu. Ya, jalan dia. Dan domba-dombanya itu mengikuti dia. Ya, mengikuti dia. Dan ditekankan di sana karena mereka mendengar suaranya. Jadi, saya rasa saudara, kalau ini dilukiskan kepada kita, jemaat Tuhan, ya seharusnya kita harus tahu pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Tapi kadang-kadang kita tidak mengerti pimpinan Tuhan. Kenapa? Itu tadi, kita tidak mengenal suaranya. Jadi kita, ini saya tidak bicara saudara, sesuatu yang ekstrim sebenarnya kepada saudara, karena memang ya standar saja sebenarnya dalam Alkitab dikatakan bahwa kita perlu mendengarkan suara gembala kita, ya. Dan bagaimana cara kita mengenalnya, itu tadi keakraban kita, persekutuan kita dengan dia, kedekatan kita dengan dia. Seharusnya itu menjadi bagian yang sangat real bagi kita. Untuk apa? Untuk menolong kita untuk masuk ke dalam pimpinan demi pimpinan Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Ya, banyak umat Kristen, banyak orang-orang percaya yang tidak berjalan dalam pimpinan Tuhan. Bahkan kadang-kadang ya meninggalkan Sang Gembala. Kenapa? Itu tadi, karena mereka tidak mendengar suaranya. Ya, tidak mendengar suaranya, tidak mendengar suara daripada Tuhan yang mengembalakan dia itu. Nah, kalau sudah tidak mendengarkan suaranya, bagaimana mungkin dia dituntun keluar ya? Dituntun keluar dan dipimpin. Ya, jadi menuntun keluar dari kandang itu, membawanya ke padang gurun dan mulai berjalan di depan mereka. Nah, ini bicara pimpinan buat mereka. Nah, jadi dalam hidup ini kita harus belajar tuh saudara. Ya, dengarlah suara Tuhan dengan baik. Dengarlah suara Sang Gembala itu dengan baik, supaya kita bisa mengerti ya apa yang diinginkannya dalam hidup kita. Ya, kadang-kadang ketakutan kita lebih dominan, ya kan? Ketakutan kita lebih dominan, dan termasuk juga saya kadang-kadang mengatakan, kadang-kadang kita alpa juga setiap hari dengan Tuhan itu. Kadang-kadang, mengapa saya katakan alpa? Kita bangun, kita hanya sekedar berdoa, kita tidak melatih. Ya, kita tidak melatih apa? Kita tidak melatih persekutuan kita dengan dia. Ya, makanya mulai minggu lalu saya sudah mengirimkan kepada Bapak Ibu renungan.
yang harus kita baca setiap hari. Memang tidak ada catatan di sana. Ya, tidak ada catatan di sana, yang ada hanya teks, yang ada hanya teks, yang ada hanya judul saja. Nah, minggu ini mungkin saya akan tingkatkan lagi. Saya tidak akan pernah mau membuat modelnya seperti renungan-renungan yang sudah yang setiap hari seperti air hidup, mana surgawi, santapan harian yang sudah lengkap penjelasan demi penjelasannya. Saya lebih suka Bapak Ibu boleh mulai memperdalamnya dengan melatih, melihat teks itu, membacanya berkali-kali sampai kita bisa mendengarkan apa yang Tuhan maksudkan buat kita. Sehingga karena bagi saya secara pribadi, saudara, kalau kita membaca, kita bisa membaca teks yang sama tapi maknanya berbeda bagi kita masing-masing. Dan itulah yang sebenarnya yang Tuhan inginkan bagi kita. Setiap harinya kita harus menemukan makna apa yang Tuhan inginkan dalam teks itu. Jadi sama teks yang kita baca, sama ayat yang kita baca, sama judul yang kita baca, tapi dalam menjabarkan judul itu dalam hati kita, dalam hidup kita, dan menerapkannya, itu yang berbeda-beda. Jadi kita harus belajar, ya. Kita melatih lagi minggu ini, saya akan kirimkan lagi lewat WhatsApp kepada Bapak Ibu, ya, dan coba kita mulai kembangkan lagi, ya, kembangkan lagi. Jadi mungkin saya akan membuat sedikit untuk minggu ini, mungkin ada dialog Bible study supaya sedikit saudara dituntun. Nah, itu tadi menuntun, ya, menuntun kepada teks itu. Karena saya gembala, ya, jadi saya belajar juga bagaimana supaya saudara dituntun bisa mendengarkan suara Tuhan itu dengan baik. Ya, jadi sekalipun tidak ada kalimat yang lengkap di sana, ya, seperti renungan-renungan yang sudah ada, tapi kita dituntun sebenarnya bagaimana kita melatih kepekaan kita untuk mendengarkan Tuhan lewat teks Alkitab. Jadi Alkitab itu jangan hanya sekedar dibaca. Kalau hanya sekedar dibaca, saudara tidak mengerti, ya, apa maksudnya di sana. Tapi kalau Alkitab itu dibaca, digali, ya, lalu saudara renungkan dalam hidup saudara. Nah, di situ saudara sebenarnya kita melatih kepekaan kita untuk apa? Mendengarkan suara Tuhan itu. Jadi bukan aneh-aneh sebenarnya, ya, bukan aneh-aneh sebenarnya. Tapi semakin kita masuk ke dalam teks-teks Alkitab kita, kepada ayat-ayat yang ada dalam firman itu, semakin kita masuk di dalamnya, semakin kita renungkan dengan luar biasa, di sanalah kita menemukan hal-hal yang luar biasa dari dalamnya. Makanya saya lebih senang, ya, hanya membuat semacam menuntun saudara, supaya saudara dilatih untuk mendengar suaranya dengan baik. Nanti kalau teks yang udah lengkap kan sudah tidak dituntun, udah satu suara namanya, ya, satu suara, ya, suara gembala, ya, suara gembala yang dibaca setiap hari. Tapi saudara domba, kita domba. Karena saudara itu domba, saudara harus melatih kepekaan saudara untuk mendengarkan suara daripada gembala kita itu, gembala agung kita itu. Saya juga berlatih, saudara. Setiap pagi saya berlatih. Saya juga membuat catatan-catatan, ya, dalam note saya di handphone itu saya buat catatan dari apa yang saya baca setiap hari daripada teks itu, apa yang harus saya lakukan. Ya, kita sama semuanya. Jadi yang saudara baca, itu juga yang saya baca. Ya, setiap hari. Jadi setidak-tidaknya sekarang itu menjadi bacaan utama saya. Karena apa? Karena saudara membacanya, saya juga membacanya. Nggak ada salahnya juga. Bapak Ibu bolehlah sekali di WhatsApp grup itu coba taruh apa yang menjadi bagian-bagian yang saudara temukan supaya kita membaca semuanya. Ya, tapi dengan catatan kalau satu sudah membuat, jangan bersaing semua membuat. Ya, jadi malas juga nanti ujung-ujungnya membaca. Jadi kalau satu orang membuat gitu, yang lain merenungkan dengan baik. Ya, jadi mari kita belajar dalam bagian ini bahwa betapa pentingnya mendengar kawanan domba itu mengenalnya. Mengenalnya lewat apa? Lewat suara. Kita mengenal lewat suara. Kenapa kita bisa mengenalnya lewat suara? Karena yang pertama, kita diberi nama oleh Dia. Nah, ini catatan yang penting, ya. Karena Tuhan itu memberi nama bagi kita, dan Tuhan itu menggunakan nama itu untuk memanggil kita. Jadi gembala itu memanggil kita, dan kita mendengarkan suaranya. Dan yang berikutnya, domba itu menuntun kita, dan kita mau dituntun keluar. Kenapa? Karena kita mengenal suaranya. Ya, karena kita mengenal suaranya. Dan yang berikutnya dikatakan, domba itu akan memimpin kawanan itu berjalan. Dia akan berjalan di depan, membawa kita kepada apa? Kepada tujuan dan kehendaknya setiap hari di dalam hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kawanan domba itu aman dalam lindungan gembala baik, karena dombanya mengenalnya. Jadi pertanyaan saya, kita ini domba yang mengenal suara gembala kita, khususnya gembala agung kita itu, ya. Ya, suara dari gembala kita, apakah kita mendengarkannya? Dan kita perlu mendengarkannya dengan baik. Setiap hari kita dengarkan dengan baik. Kita membangun persekutuan kita supaya kita mudah mendengarkan suaranya. Jadi jemaat atau domba yang hidupnya tidak terpimpin setiap hari,
itu sama dengan itu tadi di Yehezkiel pasal 34. Ya, gembala yang tidak domba yang tidak memperhatikan suara daripada gembalanya. Jadi kita perlu mendengar suara dari gembala kita. Ya, gembala kita. Ada pendeta, ada majelis, kita tahu suaranya. Waktu nama kita dipanggil, kita ikut di dalamnya. Tetapi secara khusus yang mau saya tekankan sebenarnya suara dari Sang Gembala Agung itu. Karena dia yang menuntun kita, dia yang memimpin kita setiap hari. Ya, kami terbatas kan, pendeta majelis itu terbatas Bapak Ibu. Terbatas, dia tidak berada di satu titik setiap hari. Tetapi Sang Gembala Agung itu, dia ada. Setiap hari dia berada. Dia ada di tengah-tengah saudara, dia ada di tengah-tengah saya, dia ada di tengah-tengah jemaat ini, dia ada di tengah-tengah keluarga ini. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan saudara perlu mendengarkan suara dari Gembala Agung itu dalam hidup saudara. Jadi kawanan domba aman dalam lindungan gembala baik. Yang pertama tadi, karena gembala masuk melalui pintu. Yang kedua, karena dombanya mengenalnya. Dan yang ketiga yang terakhir adalah karena dia adalah pintu bagi domba-dombanya. Nah, ini menarik lagi saudara. Ya, tadi bagian yang pertama dia masuk lewat pintu, sekarang dia yang jadi pintu. Ya, nah ini sudah tentu bicara kandang yang kedua, jenis kandang yang kedua. Kandang yang pertama tadi, kandang di wilayah Palestina pada waktu mereka kembali dari padang gurun. Tetapi kandang yang disebutkan dalam bagian ini adalah kandang yang dibangun di padang gurun itu. Jadi waktu mereka ada di padang gurun itu bersama-sama, ya, dan tidak sempat pulang ke daerah Palestina, ke kampung mereka, ya, dan domba-domba itu ada di padang bersama dengan mereka. Biasanya gembala itu akan memasukkan apa? Memasukkan domba-domba itu, ya, jadi hanya dibangun, ya, dibangun satu ruangan, mungkin ruangan yang besar seperti itu dibangun, lalu tidak ditaruh pintu seperti yang pertama tadi, tapi pintunya itu adalah hanya lubang kecil, ya, lubang kecil yang domba bisa masuk ke dalamnya, ya, domba bisa masuk ke dalamnya, ya, dan kawanan itu bisa masuk, bisa keluar dari situ. Nah, jadi balik lagi saudara, siapa yang menjaganya? Yang menjaganya adalah Sang Gembala itu. Jadi setelah domba-domba itu masuk, Sang Gembala itu juga akan tidur dalam lubang itu. Jadi kalau kayak saya yang gede seperti ini, ya mungkin nggak muat dalam lubang itu, ya Bapak Ibu, ya. Ya, tidak muat dalam lubang itu. Kenapa? Karena kalau kita melihat domba itu kan badannya elastis, ya. Elastis dia. Ya, kalau kita kan tidak elastis gitu, ya. Jadi mungkin saya sangat percaya sekali kalau kita hubungkan dengan Daud itu kecil, kemerah-merahan, ya, badannya tidak besar. Jadi memang gembala itu badannya tidak besar. Jadi dia pas di pintu masuk itu. Dia menjaga masuk dan keluarnya domba-domba itu. Jadi dia akan panggil, ya, coklat, telinga coklat, masuk, katanya gitu. Dia masuk, masuk ke dalam. Nanti sebaliknya keluar juga, ayo keluar, katanya gitu. Ayo semua keluar, katanya gitu. Ya, sama, lewat pintu yang sama. Dan kalau semua udah masuk, dia akan tidur di sana. Nah, itu yang dikatakan dalam ayat yang ke-7 itu. Coba lihat di sana. Ayat 7. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu, ya, ke domba-domba itu. Ini kata yang penting, akulah pintu. Kata kerja statif dalam bahasa Yunani yang dipakai, ya, dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata ego emi sebenarnya, ya, ego emi, aku adalah. Jadi kalau dikatakan aku adalah, berarti standarnya itu, kualitasnya itu, ini bicara kualitas, tidak ada duanya. Jadi hanya yang disebut satu-satunya itu hanya dia saja gitu. Jadi kalau dikatakan akulah pintu ke domba-domba itu, satu-satunya hanya Yesus pintunya. Gak ada pintu yang lain. Nah, itu dia. Jadi kalau dikatakan akulah pokok anggur yang baik, hanya Yesus satu-satunya yang menjadi pokok anggur. Atau akulah kebangkitan dan hidup, hanya Yesus satu-satunya. Ada 7 kata itu, ya. Ada 7 bentuk teologi yang dijelaskan tentang kata konsep aku adalah. Dan salah satunya adalah aku adalah pintu. Ya, aku adalah pintu. Jadi satu-satunya hanya Yesus pintunya. Tidak ada pintu yang lain, saudara. Hanya Yesus satu-satunya pintu. Jadi yang tidur di lubang kandang itu hanya Yesus yang ada di sana. Jadi keluar masuk kita dijaga oleh pintu, oleh Sang Gembala kita di sana. Jadi hanya Yesus yang ada di pintu lubang itu. Ya, jadi itu tidak besar, tidak seperti yang ada di wilayah Palestina, di perkampungan Palestina, tidak. Tetapi itu seperti yang ada di padang gurun. Jadi waktu domba-domba itu digembalakan di padang gurun, setelah malam mereka tidak pulang, dan kita lihat di sana domba-domba itu akan dimasukkan di kandang dan Sang Gembala itu akan tidur di pintu itu. Ya, dia akan tidur di pintu itu. Jadi bisa kita lihat kalau perampok datang untuk mencuri domba-domba itu, dia akan berurusan dengan Sang Gembala itu. Nah, makanya itu yang dikatakan dalam bagian ini, Yesus satu-satunya pintu. Ya, dikatakan di sana semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Kembali lagi, dia menyindir
terhadap pemimpin-pemimpin Israel di sana? Ya, pemimpin-pemimpin Israel yang tidak mengembalakan umat itu dengan baik. Ya, makanya dia katakan, akulah pintu, barang siapa semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Tidak mendengarkan mereka. Kenapa? Mereka tidak melatih hubungan dengan baik, tidak mendengarkan suaranya dengan baik. Nah, itu sebabnya dalam ayat yang ke-9 Tuhan katakan begini, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ini komplit, saudara-saudara. Jadi Yesus itu pintu satu-satunya. Jadi keluar masuk kita hanya melalui Yesus. Dan itu yang dikatakan di sana, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ya, kata selamat dalam bagian ini sudah berkaitan dengan apa? Dengan keamanan kita tadi. Kita aman dan nyaman tadi. Jadi aman dari segi apa? Keselamatan kita. Ia akan selamat katanya. Jadi kalau berkaitan dengan domba itu dia selamat. Dia dalam dalam lindungan sang gembala itu. Tapi kata selamat dalam bagian ini punya peran yang lebih dalam lagi. Ini menyangkut kepada apa? Keselamatan jiwa kita juga, keselamatan rohani kita. Jadi waktu kita digembalakan oleh Tuhan itu bukan hanya kita selamat setiap hari kita dijaga seperti itu, tapi kita juga diberikan kekekalan kepadanya. Itu yang dikatakan di dalam bagian ayat yang ke-10 itu. Di sana dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, jadi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Itu yang disebut dengan selamat tadi itu. Ya, jadi kita selamat, kita diberi hidup, ya. Kita diberi hidup supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan bagi kita. Ya, jadi itu yang disebut dengan selamat. Nah, tapi saudara bukan hanya selamat di situ saja, tapi dikatakan di dalam bagian itu menemukan padang rumput. Jadi sederhananya begini. Satu sisi Tuhan itu karena Yesus itu adalah pintu bagi kita, dia menganugerahkan keselamatan bagi kita. Tapi bukan hanya keselamatan saja yang Tuhan berikan kepada kita, tapi dia berikan juga padang rumput tadi. Jadi dalam arti dia mengurus juga keperluan demi keperluan kita, kebutuhan demi kebutuhan kita setiap hari dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya tadi itu kita bisa aman. Kita bisa aman dan nyaman di dalamnya. Jadi aman tuh pasti ada nyaman. Ya, jadi dalam arti begini, Yesus itu tidak hanya sekedar menyelamatkan kita saja, memberikan kehidupan kekal bagi kita. Kata hidup di situ menggunakan kata soe. Ya, jadi bukan hanya dia kasih hidup aja bagi kita, tapi saudara lebih dari itu. Ya, lebih dari itu. Jadi kehadirannya setiap hari, realita dari hubungan kita setiap hari dengan dia itu, realita dari keselamatan, anugerah keselamatan yang dia berikan kepada kita, dia tunjukkan lewat apa? Lewat pemeliharaannya setiap hari bagi kita. Makanya itu dikatakan dengan istilah padang rumput tadi. Jadi kita akan dibawa ke padang rumput katanya. Padang rumput itu bicara apa? Kebutuhan jasmani daripada domba-domba yang dia gembalakan itu. Nah, itu sebabnya dibandingkan, Yesus membandingkan dalam bagian ini bahwa dia adalah pintu, ya, pintu yang menjaga, pintu masuk keluar masuk, ya, sebagai gembala dia pintu masuk keluar masuk domba-domba itu. Tapi dibandingkan pencuri datang hanya untuk mencuri. Jadi kalau pencuri itu datang ke kandang itu hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ini kata kuncinya, mencuri, membunuh dan membinasakan. Makanya dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi pemimpin-pemimpin dulu, orang-orang yang mengembalakan kita di masa lalu tidak pernah membawa kita kepada soe, tidak pernah membawa kita kepada kehidupan yang kekal itu. Tapi Yesus datang, dia memberikan hidup yang kekal, dan dia juga menjamin itu tadi padang rumput yang dikatakan di sana di dalam bagian ini, mempunyai dalam segala kelimpahan itu. Jadi kelimpahan rohani Tuhan kasih kepada kita, kelimpahan jasmani juga Tuhan berikan kepada kita. Jadi sangat luar biasa. Cara Tuhan mengembalakan kita itu sangat komplit sekali. Ya, komplit luar biasa. Jadi tidak ada kekurangan dalam hidup kita. Makanya benar apa yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmur pasal 23 itu, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi Tuhan Yesus gembala kita, takkan kekurangan kita. Jadi tidak ada kekurangan dalam hidup kita. Semuanya kelimpahan yang Tuhan kasih. Karena dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang dikatakan supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi kelimpahan yang daripada Tuhan itu kita lihat bukan hanya kita berlimpah secara rohani, tapi juga kita berlimpah secara jasmani. Jadi tidak ada kekurangan dalam hidup kita. Dan luar biasa.
Ya, apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita dalam masa-masa sekarang ini, masa-masa pandemi ini, itu bisa menjadi kata kunci bagi kita untuk mengatakan bahwa kelimpahan yang daripada Tuhan itu ada dalam hidup kita. Ya, kelimpahan yang daripada Tuhan itu ada dalam hidup kita. Jadi kita nggak bisa bermain-main dengan Sang Gembala itu, karena hanya Dia pintunya. Ya, pintu. Kita selamat supaya dapat zoe di dalamnya. Ya, zoe itu Tuhan kasih buat kita, supaya kita memperoleh hidup yang kekal itu. Ya, tapi tidak hanya kita dapatkan, tapi dengan kelimpahan Dia berikan kepada kita. Dengan kelimpahan yang nanti bisa kita lihat juga realitanya dalam kehidupan jasmani kita. Bapak Ibu, kalau begitu luar biasa sekali Tuhan mengembalakan kita. Benar apa yang dikatakan oleh tema kita di Minggu Paskah yang keempat ini, kawanan domba aman dalam lindungan gembala baik. Jadi Tuhan Yesus melindungi kita. Ya, karena apa? Alasannya mengapa seperti itu? Karena karena gembala itu masuk melalui pintu, karena dombanya mengenalnya, dan karena Dia adalah pintu ya bagi domba-dombanya. Dia adalah pintu bagi domba-dombanya. Jadi tidak ada pintu yang lain. Pintu satu-satunya hanya ada dalam Tuhan Yesus. Jadi saudara harus masuk keluar lewat pintu itu. Jadi jangan lewat pintu lain. Kalau saudara lewat pintu lain, saudara tidak akan pernah selamat. Tapi saudara harus masuk lewat pintu itu, karena Sang Gembala itu ada tidur di situ. Dia menjaga saudara di situ. Keluar masukmu dijaga oleh Dia. Ya, keluar masukmu dijaga oleh Dia, dan segala sesuatu yang engkau perlukan Dia urus dengan penuh. Makanya Tuhan mengatakan Ia akan selamat, dan dikatakan juga Dia datang memberikan hidup dan memberinya dalam kelimpahan bagi kita. Bapak Ibu, mari kita melakukan 3 hal ini. Mari kita melihat betapa baiknya Tuhan bagi kita, betapa luar biasanya Sang Gembala kita memelihara hidup kita. Bangunlah persekutuan dengan Dia, intimlah dengan Dia, akrablah dengan Dia, ya, lewat persekutuanmu lewat firman, lewat persekutuanmu lewat doa-doamu, lewat engkau berbicara kepadanya, dan biarkan juga Dia berbicara kepada saudara, supaya setiap hari hidup kita ini menjadi hidup yang dituntun, yang dikendalikan oleh Tuhan, dan semua kelimpahan yang daripada Tuhan itu ada dalam hidup saudara. Jangan biarkan pencuri ya datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan saudara. Jadi saudara harus menolak ajakan daripada pencuri-pencuri itu yang membuat saudara tersesat, yang membuat saudara jauh daripada Tuhan. Tapi biarlah saudara digembalakan oleh Sang Gembala baik itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat rahmat-Mu. Kau sudah berbicara kepada kami lewat firman-Mu, biarlah kami domba-domba-Mu di masa pandemi ini kami boleh aman dalam lindungan Gembala baik itu. Tuhan melindungi kami, Tuhan menjaga kami, kesehatan kami, kekuatan, dan semua keperluan demi keperluan kami Tuhan limpahkan kepada kami, karena Tuhan datang untuk memberi kelimpahan kepada kami. Kami berlimpah secara rohani, tapi kami juga berlimpah secara jasmani. Biarlah Tuhan memberkati umat-Mu, Tuhan menggembalakan umat-Mu dimanapun kami berada. Kalau ada yang sakit, jamah dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada yang susah, Tuhan hiburkan. Kalau ada yang sedih, Tuhan akan menolong mereka supaya mereka ada dalam sukacita yang daripada-Mu. Berkati kami semua umat-Mu dimanapun kami berada, dalam gereja-gereja rumah, di rumah-rumah kami sekarang ini. Biarlah waktu kami beribadah seperti ini, kami boleh bertemu dengan Sang Gembala Agung kami, dan biarlah Gembala Agung kami menghibur kami, menguatkan kami, dan memberkati kami sepenuhnya. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua kebaikan-Mu, terima kasih rahmat-Mu, terima kasih kekuatan yang Kau sudah berikan kepada kami semuanya. Terima kasih buat firman-Mu, dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita ketemu lagi minggu yang akan datang, karena PSBB diperpanjang sampai tanggal 22 Mei, dan kita masih stay at home, kita masih di rumah saja. Ya, mari jaga kesehatan, ya, ikuti SOP standar operasionalnya, ya, jangan lupa cuci tangan, ya, jangan banyak di luar, ya, selalu di rumah. Tetapi yang terpenting adalah bangun persekutuan dengan Sang Gembala itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi, sampai ketemu minggu depan. Shalom.